Ini perjalanan ke Bandung dengan kereta Parahyangan. Ada sejarah dan cerita tempat-tempat yang dilalui, seperti kuburan kereta. Dan bagaimana perbandingannya dengan kereta cepat? Yuk kita cari tahu bersama. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menuju Bandung dan sudah ada di Stasiun Gambir. Kita langsung masuk saja ya ke dalam. Oke, kita langsung melihat fasilitas apa saja yang ada di Stasiun Gambir ya teman-teman. Di sebelah kiri bisa terlihat ya, ada dispenser pengisian air minum gratis. Ada air panas dan air dinginnya. Lalu ada toilet untuk pria. Dan kemudian ada area bermain untuk anak-anak selama menunggu kereta datang. Dan juga ini adalah ruang tunggu ya. Banyak fasilitas tempat duduk yang ada di sekitar sini. Dan ada layar besar juga di sana. Bisa dilihat sebelah kiri ada lagi dispenser pengisian air minum gratis. Berarti ada dua ya di lantai dasar. Ya, ini adalah toilet khusus wanita ya. Bersih sekali. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi adalah toilet untuk wanita dan ini adalah toilet khusus pria. Lalu ada lift di sebelah kiri dan ini pintu keluar. Kita lanjut ke arah kanan. Ini ada foto-foto dari PT KAI ya, perkembangannya, sejarah, kegiatan, dan lain-lain. Pas sampai sini saya tadi ngobrol dengan staf di sini, ternyata ada fasilitas rail transit suite. Jadi semacam hotel transit. Wow, baru tahu saya. Oh, ini adalah lounge, tapi sepertinya tidak untuk umum ya, hanya untuk tamu istimewa. Ini adalah market dari stasiun Gambir. Lalu ada peta jaringan kereta api Jawa dan Madura. Oke, tadi saya bicara tentang fasilitas hotel transit ya, yaitu Rail Transit Suite. Letaknya tepat di atas pintu masuk selatan, dekat loket dan di dekat area restoran ya. Kita naik dulu ya ke atas teman-teman. Hotel transit di sini juga seperti di bandara kata staf tadi ya. Jadi ada tipe kamar yang biasa dan juga pod room. Jadi kayak bunk bed katanya. Bisa nanti kita browsing deh bentukannya kayak apa. Oke. Dan juga bayarnya ada yang jam-jaman dan ada yang 24 jam seperti hotel biasa. Dan khusus untuk pod room hanya untuk laki-laki saja. Oke, di depan ada minimarket ya. Sudah ada panggilan untuk penumpang kereta api Parahyangan. Ya, itu adalah kereta yang akan saya tumpangi ya sampai Bandung. Di kanan masih ada dispenser isi ulang dan di depan sana ada luxury lounge. Oh ya, that's luxury lounge itu gratis ya kalau untuk penumpang kelas priority, luxury, panoramik dan suite compartment ya. Tapi untuk penumpang kelas lain masih bisa loh kalau mau masuk ke lounge dengan membayar Rp65.000 ya. Ya, itu tadi ada dispenser lagi ya. Jadi ada 4 dispenser di bawah 2 dan di lantai ini 2.
Dan ada fasilitas lainnya lagi yaitu musola itu di depannya. Oke, karena sudah dipanggil kedua kali, kita langsung saja menuju ke peron di atas ya, sambil menunggu keretanya berhenti. Dari stasiun Bandung yang akan turun terlebih dahulu. Dan dimohon kerjasamanya juga agar tidak langsung menaiki rangkaian kereta api Parahyangan terlebih dahulu, dikarenakan kru kami akan melakukan proses pembersihan serta pemutaran kursi-kursi. Ini bukan keretanya ya teman-teman, ini kereta komuter ini, ada di jalur sebelahnya dan sepertinya belum sampai. Dan pas sampai juga kita masih harus menunggu dibersihkan dulu ya keretanya. Ya, itu dia keretanya sudah datang teman-teman. Saya membeli tiket kereta api Parahyangan ini di tiket.com ya. Kemarin dapat harga 150.000 untuk kelas eksekutif dengan nomor kereta 138. Jadi keberangkatan di jam 9.15. Kita sudah di dalam sekarang, kita mencari tempat duduk saya. Oke, kita mulai berangkat teman-teman. Jangan lupa untuk berdoa dulu seperti biasa. Oke, ini dia keistimewaan dari PT KAI ya. Ada pelepasan penumpang sebagai penghormatan dan juga rasa terima kasih. Oh ya, tadi masih ada satu fasilitas yang belum saya sebutkan ya dari stasiun Gambir, yaitu fasilitas shower dan locker. Ini letaknya juga dekat dengan rail transit suite-nya tadi ya. Setelah saya browsing di internet, ternyata tarif mandi di fasilitas ini adalah Rp75.000 untuk 30 menit. Itu sudah termasuk handuk, sabun atau sampo, dan fasilitas toilet juga. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Parahyangan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu 3 jam 13 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cisoma dan terowongan Sasak Saat. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas rokok. Kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Parahyangan train, which will take us to our final destination at Bandung Station. This journey taking about 3
hours, 30 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Cisomang Bridge and Sasak Saat Tunnel. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We're sorry to let you know, if you miss your destination station, you will be awarded a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman tentang shower dan locker. Jika ambil fasilitas shower, dapat juga free wifi, free hair dryer, ada juga free setrika uap, dan juga free kopi atau teh ya, dan buka untuk 24 jam. Dan untuk tarif locker itu tergantung ukuran barang dan lama waktu penyimpanan ya. Tarifnya bisa dilihat ya di layar. Jadi bisa pakai showernya saja atau shower dan locker bersamaan. Untuk pembayaran itu bisa digunakan seperti biasa ya. Bisa tunai, kartu debit, QRIS ataupun e-money. Kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Bekasi Station. If you end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Akan berhenti sebentar ya teman-teman di stasiun Bekasi. Sekitar 2 menitan. Selain di Bekasi, juga tadi di Jatinegara berhenti sebentar. Juga nanti di Cikampek, Purwakarta, Cimahi, dan Bandung. Tapi ini juga bisa berubah ya, tergantung situasi ya. Jadi dipastikan dulu sebelum membeli tiket ya, bisa berhenti tidak di stasiun tujuan. Ini kita akan melewati stasiun Bekasi Timur ya. Terjadinya tragedi kecelakaan kereta api, tepatnya di hari Senin di tanggal 27 April ya. Jadi tolong sempatkan untuk berdoa bagi para korban yang semuanya wanita. Ini dia stasiunnya teman-teman. Semoga semua korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga tidak terjadi lagi ya di masa depan.
teman-teman di nomor 2C, dan fasilitas yang ada di kereta eksekutif, belokan listrik dan footrest. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cikampek. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cikampek, persiapkan diri Anda. Oke, kita akan berhenti sebentar di stasiun Cikampek ya, untuk menurunkan penumpang dan juga penumpang yang akan naik dari stasiun Cikampek. Jadi ingat masa kecil, dulu sering diajak sama bapak ya, naik kereta dari Jakarta, tepatnya dari Jatinegara sampai Cikampek, lalu balik lagi dari Cikampek ke Jakarta. Waktu itu masih belum seperti sekarang ya keretanya, masih belum ada AC-nya, masih banyak pedagang di dalam kereta. Tapi itu funnya di situ, jadi bisa jajan. Tapi nggak enaknya ya agak semrawut ya. Dan masih ingat di stasiun ini banyak sekali anak-anak kecil yang meminta-minta ya dari bawah kereta. Sedih juga ya kalau ingat itu. Dan bapak saya selalu menyuruh kami untuk memberikan buah-buahan ataupun makanan yang kami punya saat itu kepada mereka. Bersyukur kali ini tidak lagi melihat ada anak-anak yang meminta-minta seperti dulu. Ya, ini para penumpang sudah mulai turun ya, yang tujuannya ke Cikampek. Dan dulu juga berhenti ya lumayan lama ya di Cikampek, jadi bisa turun untuk membeli jajanan juga. Stasiun Cikampek ini juga terkenal dulu ya sebagai stasiun percabangan utama. Jadi sebelum adanya jalur ganda di stasiun Cirebon, hampir semua kereta api dari Jakarta berhenti di sini ya. Sekarang kayaknya sedang ada renovasi nih untuk diperbarui stasiunnya, jadi lebih bagus dan besar ya. Pernah tahu sejarah di stasiun Cikampek ini nggak ya, terkenal? Dulu pernah diceritakan oleh guru sejarah di sekolah kalau di stasiun Cikampek itu pernah terjadi penghadangan kereta tentara sekutu, dilakukan oleh tentara keamanan rakyat. Dan ini juga berkaitan dengan kisahnya Chairil Anwar. Lebih kurang seperti itu. Sudah agak-agak lupa ya. Kalau ada teman-teman yang tahu tentang sejarah tersebut, boleh ya ceritakan di kolom komentar. Ya, inilah suasana di sekitar stasiun Cikampek. Apa ada yang perhatikan kalau petugas palang kereta selalu memberikan hormat kepada masinis atau melambai kepada masinis? Ya, seperti itu. Ya, keluarkan meja dulu teman-teman karena siap-siap mau makan. Saya biasanya pesan online ya, nanti makanannya diantar sama pramu. Passengers, in a few moments, we will arrive at Purwakarta Station.
If you end your trip at Purwakarta station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Stasiun Purwakarta, namanya identik dengan kuburan kereta. Pernah ada yang dengar? Sebenarnya ini adalah depo lokomotif ya di tahun 80-an. Lumayan besar. Nah, ini kuburan keretanya. Nah, depo itu sudah tidak berfungsi lagi. Akhirnya dijadikan pekarangannya untuk penempatan kereta-kereta lama yang sudah tidak terpakai ya. Seperti ini. Ditumpuk menjadi satu, dan kalau spare partnya masih bisa dipakai akan diambil, tapi kalau tidak ya akhirnya seperti ini ya. Bagian sudah dijual sebagai barang rongsokan ya. Berkuah bakso enak, silakan. Ya, kita mulai jalan lagi. Dan sebagian dari kereta-kereta lama itu juga digunakan sebagai restoran atau difungsikan lain dulu oleh Bupati, waktu itu masih Bupati ya, Bapak Deddy Mulyadi. Jadi tidak terlalu banyak. Dulu waktu saya sempat lewat di sini masih agak banyak ya, itu tahun-tahun berapa ya, itu agak banyak. Tapi sekarang udah lumayan sedikit ya kereta-kereta lama itu. Dan urban legendnya adalah sosok noni Belanda. Ini kadang orang-orang lihat katanya muncul di sekitar gerbong. Dan lalu ada tangisan bayi. Ada juga yang pernah lihat hantu penumpang merah. Ya banyak deh urban legendnya ya, memang ya, karena itu benda lama ya, jadi kesan mistisnya terasa. Ada yang pernah lihat atau dengar? Tolong di kolom komentar ya. Kalau pengalaman saya sedikit. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Silakan pesan makan siang ya. Siang bernasi, ada bakso, nasi udang, Kalau menurut teman-teman, makanan kereta enak atau tidak? Kalau menurut saya sih enak. Bahkan selalu saya beli tiap kali ada perjalanan kereta. Walaupun tetap bawa makanan ringan dari stasiun atau tempat lainnya. Ya ini ya pemandangan di daerah Jawa Barat, sangat-sangat indah. Ini udah mulai agak berbelok-belok ya, makanya bisa. Nah itu terdengar kan suara rem. Ya karena sekarang mulai berbelok-belok, jadi kereta agak diperlambat. Ya bisa dilihat ya, itu relnya berbelok-belok. Pemandangan di luar sudah mulai menghijau, karena memang jalur ini terkenal ya dengan pemandangan indahnya. Sesuai dengan namanya, Parahyangan, yaitu tempat tinggal para hyang atau dewa. Karena kan datarannya tinggi ya, Priangan itu, jadi tempat tinggal para dewa itu kan di tempat yang tinggi. Bagus ya namanya.
Dulu kereta ini lebih dikenal dengan nama kereta Argo Parahyangan. Tapi sejak Februari tahun 2025 itu diganti menjadi kereta api Parahyangan saja tanpa Argo. Dulu dapat julukannya Gopar ya. Ini adalah jembatan Cisomang. Ini memiliki ketinggian hampir 100 meter di atas Sungai Cisomang ya. Menjadi jembatan kereta api aktif tertinggi di Indonesia. Panjangnya 243 meter. Ini adalah jembatan generasi ketiga ya. Jadi diperbaiki dari generasi pertama, kedua, dan ini adalah yang ketiga. Ada informasi bahwa kita akan segera melewati terowongan Sasak Saat. Terowongan legend ini ya, kalau dari Jakarta Bandung itu setelah stasiun Sasak Saat ya. Ya, ini terowongannya teman-teman. Terowongan ini panjangnya, ini dari Google ya, adalah 949 meter panjang ya. Dulu ini terpanjang di Indonesia yang masih aktif dilewati kereta. Tapi setelah adanya kereta cepat Wus, terowongannya ada yang lebih panjang lagi, yaitu di Jatiluhur. Dilewati kereta api Wus itu panjang 4,4 km. Tapi karena cepat jadi nggak berasa ya kalau melewati sepanjang itu. Sedangkan ini karena kita kereta biasa ya berasa panjang juga terowongannya. Dan banyak cerita-cerita misteri juga di sini. Ada yang mendengar suara-suara gaib, lalu seperti suara orang merintih kesakitan atau suara pacul. Lalu ada sosok misterius ya, katanya sosok wanita berkebaya merah. Lalu ada hawa panas yang terutama pada malam Jumat dan Senin, sehingga warga setempat sering memberikan sesajen termasuk seekor domba setiap tanggal 17 Agustus sebagai bentuk tolak bala agar terhindar dari kecelakaan. Tadi kita baru saja melewati stasiun Maswati. Jadi terowongan Sasak Saat itu terletak di antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati. Dan di tanggal 1 April kemarin itu kejadian tanah longsor ya. 200 meter sebelum masuk ke terowongan Sasak Saat. Tidak ada korban jiwa. Ya, itu dari kereta Cermai ya. Jadi dihantam longsoran dari atas, jadi keretanya anjlok ya. Tapi tidak ada korban jiwa. Dan sudah diperbaiki oleh KAI ya. Jadi sudah bisa normal kembali perjalanan kereta dari Jakarta Bandung dan sebaliknya. Info dari penumpang, kita akan melewati jembatan Cikubang. Nah, ini dalamnya 80 meter dari bawah lembah ya. 20 meter lebih rendah daripada jembatan Cisomang ya ketinggiannya. Dalam sekali kan sampai ke bawah.
sepertinya di bawah sana adalah jembatan tol menuju ke Bandung ya. Ini ada jembatan lainnya ya, walaupun tidak terlalu dalam, tidak terlalu tinggi maksudnya. Ya, masih ada beberapa jembatan lagi sampai dengan stasiun Padalarang ya. Ini salah satunya. Sambil kita menikmati pemandangan di luar, saya akan menjelaskan tentang harga tiket dari KA Parahyangan ini ya. Harga tiketnya adalah 150.000 sampai 250.000 untuk kelas ekonomi dan eksekutif. Lalu untuk kelas panoramik dan luxury itu mulai dari 435.000 sampai 450.000 rupiah. Saya memesan untuk tiket kali ini, saya dapat harga 150.000 untuk kelas eksekutif subkelas AA. Jadi cukup murah karena mungkin ini adalah hari biasa ya, bukan hari weekend dan bukan hari libur. Ya, ini ada jembatan lainnya ya teman-teman. Dan ini jembatan berikutnya. Memang banyak ya, dari mulai stasiun Purwakarta sampai ke stasiun Padalarang. Karena memang konturnya berbukit, jadi banyak lembah juga ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau untuk kelas panoramik dan luxury, saya belum pernah coba ya teman-teman. Ya, sekali lagi ada jembatan. Oke. Ya, untuk panoramik dan luxury saya belum pernah coba, tapi suatu saat nanti saya akan coba ya, kalau ada kesempatan. Kemarin mau coba untuk kelas panoramik, tapi itu adanya di sore hari ya, udah hampir maghrib waktunya. Jadi buat apa punya panoramik, maksudnya ikut panoramik kalau udah gelap gitu kan, nggak ada yang dilihat ya. Jadinya nggak mau deh, yang biasa aja, eksekutif ya. Sekarang jalur kereta sudah bersisian dengan jalan ya. Sepertinya ini adalah jalan kabupaten. Sepertinya kita mendekati stasiun Padalarang. Tapi kita tidak akan berhenti ya di stasiun Padalarang, karena yang berhenti di stasiun Padalarang sekarang kereta cepat Wus ya. Kita sudah ada di bawah dari stasiun Padalarang. Di atas itu adalah jalur untuk kereta cepat Wus ya, dan itu adalah kereta yang akan menghubungkan dari stasiun Padalarang menuju ke stasiun Bandung. Jadi sekarang kita langsung menuju ke stasiun Bandung.
tentu saja sebelumnya akan berhenti di stasiun Cimahi ya. Nah, itu bisa dilihat ya, itu adalah jalur kereta api Wus. Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi, untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cimahi Station. If you end your trip at Cimahi Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, tadi sudah sempat berhenti ya di stasiun Cimahi untuk menurunkan penumpang. Sekarang kita melanjutkan ke stasiun Bandung. Untuk kereta yang menghubungkan stasiun Padalarang ke stasiun Bandung juga akan berhenti di stasiun Cimahi ya. Dan kereta penghubung itu sudah termasuk ya di tiket kereta api cepat Wus. Jadi tidak perlu bayar lagi. Itu adalah apartemen yang akan saya tuju ya setelah sampai di Bandung. Mungkin nanti akan saya share juga di video berikutnya ya. Nah, sepertinya kita sudah memasuki stasiun Bandung. Nah, itu kereta panoramik ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kemudian kami hormati periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda dengan kemudian ketinggalan seketika di dalam rangkaian kereta. Karena di hampir setiap perjalanan kereta kami menemukan barang yang tertinggal. Dan apabila Anda merasa tertinggal barang di dalam Akhirnya sampai juga di stasiun Bandung. Langsung saja kita menuju keluar. Dari sini saya akan melanjutkan dengan taksi online menuju ke apartemen yang tadi saya tunjuk.
saya pesan melalui Airbnb. Semoga saja sesuai dengan apa yang ada di foto. Karena pernah pesan melalui aplikasi itu, ternyata pas sampai di sana zonk. Beda jauh dengan yang ada di aplikasi ya. Foto di aplikasinya beda jauh. Jadi kalau dibandingkan antara kereta ini dengan kereta cepat, sebenarnya punya target penumpang yang beda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman santai, ingin bernostalgia, Parahyangan menawarkan itu ya, ditambah pemandangan indahnya. Sedang kalau naik kereta Wus, itu ya cukup masuk ke stasiun, duduk di kereta, tahu-tahu sampai. Cepat, efisien, dan modern ya. Kemudian kalau soal harga, Parahyangan pastinya lebih murah ya di kelas ekonomi dan eksekutif. Oh, ternyata sudah mulai hujan di luar ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan perbandingannya. Perlu diperhatikan juga ya soal lokasi stasiun. Jadi kalau teman-teman berencana berhenti di beberapa stasiun sebelum area Bandung, ya seperti stasiun Cikampek, stasiun Purwakarta dan sebagainya, ya sebaiknya memang dengan Parahyangan ya, karena Wus tidak berhenti langsung di Tegaluar atau Padalarang ya, semuanya di area Bandung. Tapi kalau memang tujuannya langsung ke stasiun Bandung, memang lebih baik dengan Parahyangan karena langsung berhenti di sana tanpa transportasi tambahan seperti Wus ya, karena Wus akan berhenti di Padalarang, dan kalau tujuannya stasiun Bandung, teman-teman harus naik ke kereta feedernya lagi ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perjalanan teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan kita kali ini dengan kereta Parahyangan. Tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu ya teman-teman. Terus ikuti perjalanan saya di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share. Kalau ada yang mau dikomentari atau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar saya jadi lebih semangat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi.